Halo semuanya, kembali lagi di video Super Project dengan aku di sini. Bisa kalian panggil aku King. Di video kali ini kita akan membahas, bercerita tentang rasa puas. Pasti dari kalian semua di sini sudah pernah mengalami yang namanya puas akan sesuatu. Tapi apakah pernah kalian berpikir bahwa sebenarnya apa sih itu rasa puas? Kapan sih rasa puas itu muncul? Kemudian di mana rasa puas itu dapat kita sadari? Ketika kalian sudah menjawab semua pertanyaan itu yang ada di kepala kalian, yang ada di pikiran kalian, lalu kemudian akan muncul lagi pertanyaan. Sebenarnya, apakah rasa puas yang kita alami selama ini, yang sudah berkali-kali kita rasakan, itu merupakan hal yang positif atau negatif? Mungkin di video ini aku akan membahas sedikit tentang rasa puas itu menurut sudut pandangku dan pengalamanku yang sudah aku rasakan selama ini. Jadi apakah rasa puas itu ada dalam diri setiap manusia? Ataukah hanya emosi positif yang akhirnya membuat otak kita dan menyuruh lidah kita, mulut kita untuk mengeluarkan akhirnya aku puas. Alhamdulillah aku puas. Puji Tuhan aku puas dengan hasilku. Tapi apakah rasa puas itu adalah puncak dari semua perasaan kebahagiaan yang kita alami, yang kita rasakan? Dan apakah rasa puas itu sebenarnya ada dalam diri kita? Aku sendiri belum bisa mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranku sendiri. Pada akhirnya, aku menuliskan kegelisahanku tentang apa itu rasa puas. Apakah rasa puas itu ada dalam diri setiap manusia? Apakah manusia diciptakan dengan secara utuh seperti ini dan memiliki rasa puas? Mungkin aku akan menjawab definisi rasa puas itu sendiri apa sih sebenarnya. Dari pengalamanku dan kemudian aku mencoba untuk searching. Aku mencoba searching di Google tentang apa itu rasa puas, definisi rasa puas. Mungkin dari 10 artikel hanya 1 atau 2 yang berhasil atau yang menjelaskan rasa puas itu sebenarnya apa. Namun dari 2 artikel itu tidak menjawab kegelisahanku, tidak menjawab pertanyaanku secara detail dari definisi rasa puas itu sendiri. Dan dari 10 artikel yang aku cari di internet, di Google, 8 lainnya lebih condong menjelaskan, menuliskan, menginformasikan bahwa rasa puas itu tidak akan pernah habis. Dan manusia selalu ingin mengejar yang namanya kepuasan. Entah itu kepuasan batin, kepuasan pikiran, kepuasan mental, atau kepuasan dalam mencapai sesuatu. Yaitu kepuasan harapan atau ekspektasi. Kemudian aku mencoba untuk menyimpulkan definisi rasa puas itu seperti apa. Akhirnya aku menyimpulkan seperti ini. Ini kesimpulanku. Boleh kalian menyimpulkan sendiri rasa puas itu yang seperti apa. Ini sambil baca ya, karena aku nggak terlalu hafal. Jadi sebenarnya rasa puas itu adalah rasa yang dibentuk oleh rasa penghargaan dari pencapaian yang sudah diperjuangkan oleh manusia, yaitu kita sendiri. Ada reason, ada alasan kenapa aku bisa menyimpulkan seperti itu. Manusia diciptakan, ditakdirkan untuk berproses, untuk mencapai, mau itu untuk akhirat maupun duniawi. Di sela-sela proses itu,
manusia selalu mencari formula, simulasi, atau apapun lah itu istilahnya, untuk mendapat pencapaian yang sudah mereka targetkan. Kemudian ketika pencapaian mereka tercapai, mungkin sesuai dengan targetnya, atau bahkan lebih cepat dari target waktu yang sudah ditentukan, mereka pada saat itu akan merasa puas. Tapi apakah rasa puas itu akan kekal dan abadi berada di diri kita ketika kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Kalian sudah tahu sendiri, kita akan mencoba mencari hal baru untuk mencapai kepuasan lainnya. Lalu, standar penilaian rasa puas itu sendiri apa? Aku juga sendiri belum mengetahui, karena aku terkadang masih merasakan ketika aku sudah mencapai apa yang sudah aku inginkan, pada saat itu aku puas. Kemudian beberapa hari kemudian aku tidak merasa puas, dan aku ingin mencoba hal lainnya terus seperti itu. Kemudian dari definisi yang sudah aku sampaikan tadi, melalui yang berdasarkan kesimpulanku yang aku buat sendiri, muncul lagi pertanyaan yang ada di pikiranku, dan aku coba untuk menjawab itu sendiri. Kapan rasa puas itu muncul? Lalu aku coba menyimpulkan sendiri dan mencoba untuk membuat contoh kehidupan yang dimana aku menyadari pada saat itu, pada saat kapan sih rasa puas itu muncul. Jawaban dari pertanyaan kapan rasa puas itu muncul, rasa puas adalah rasa yang dikotakkan secara tidak langsung dan membuat kita tidak dapat menyadari rasa puas itu sudah kita puaskan dan kita rasakan pada akhirnya. Aku mengambil contoh ketika aku merasa senang, merasa bahagia pada saat aku diterima kerja di tempat yang aku inginkan. Tapi apakah rasa puas itu berhenti sampai di situ saja? Tidak. Rasa puas itu akan segera hilang dan muncul ambisi-ambisi baru untuk mencapai, untuk membuat kita berproses dan mencapai kepuasan lainnya. Kita sudah puas kita diterima di tempat kerja yang sudah kita inginkan. Kemudian pada saat kita di tempat kerja, rasa puas yang di awal tersebut hilang, dan kita mencari ambisi baru, kita mencari kepuasan baru, dan kita tergerak berproses untuk mencapai kepuasan yang baru. Entah itu jabatan, kita mengejar ambisi untuk mendapatkan jabatan, kemudian kita merasa pada saat itu dan berpikir bahwa ketika aku naik jabatan aku akan merasa puas. Tapi apakah ketika kita ditakdirkan naik jabatan pada saat itu, apakah kita merasa puas? Hanya selang beberapa hari saja rasa puas itu berganti menjadi rasa ambisi baru, perasaan untuk berambisi, berkompetensi untuk mencapai ambisi baru, untuk mencapai pencapaian baru. Bisa saja naik jabatan lagi, atau kita menyadari bahwa kita sudah cukup di jabatan itu, di posisi tersebut, tapi kita mencari ambisi lain, yaitu kenaikan gaji misalnya. We never know, kita nggak ada yang bisa mengkontrol itu. Kemudian pada saat kita sudah mengetahui definisi rasa puas menurut kita sendiri, dan kemudian kita menyadari kapan rasa puas itu akan muncul, akan ada muncul lagi pertanyaan yang berputar di otak kita, di mana rasa puas itu dapat kita rasakan atau dapat kita sadari. Jawabannya sederhana, di mana saja pasti bisa kita merasakan rasa puas tersebut, asal
kita menyadari bahwa kita cukup, kita sudah cukup. Namun ketika memang kita tidak dapat menyadari rasa cukup itu atas proses yang kita sudah jalani, rasa puas itu nggak pernah akan muncul. Yang ada, kita selalu mencari kepuasan-kepuasan lainnya, yang akhirnya membuat kita haus akan rasa puas. Ada penjelasan lainnya di mana kita seakan-akan tidak pernah menyadari pada saat kapan dan pada saat dimana kita merasa puas. Analogi lainnya, di saat kita sudah memaksimalkan semaksimal mungkin planning yang sudah kita buat, kita berproses di situ, dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita harapkan pada saat jauh-jauh hari. Ketika kita sudah mengetahui definisi rasa puas menurut versi kita, kemudian kita sudah menyadari kapan rasa puas itu muncul, dan kita sudah paham di mana rasa puas itu akan kita rasakan, akan ada pemikiran baru, pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan baru yang menanyakan apakah rasa puas itu positif atau negatif. Apakah ambisi kita mengejar kepuasan itu adalah hal yang positif atau yang negatif? Tergantung dari cara kalian, cara kita semua, termasuk caraku sendiri, mencapai rasa puas itu seperti apa. Ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kita sebagai manusia kita tidak pernah merasa puas. Bisa dari didikan orang tua kita dari lahir untuk kita selalu mencapai kepuasan, mencari kepuasan. Bisa jadi tekanan sosial, pressure dari sekitar kalian, sekitar kita, yang membuat kita akhirnya tidak pernah merasa puas. Karena sebenarnya menurutku sendiri, rasa puas itu akan hadir dan akan kita sadari secara utuh ketika kita merasa cukup atas kemampuan diri kita masing-masing. Ketika kita terlalu memaksakan, ketika kita terlalu ingin terlihat wow di depan orang lain, aku yakin pasti kita tidak pernah menyadari rasa puas itu sudah kita dapatkan. Ketika kita tidak pernah merasa cukup atas perjuangan yang sudah kita berikan, entah itu di bidang pekerjaan, entah itu di bidang perguruan, atau di bidang percintaan. Ketika kita tidak pernah merasa cukup, kita akan terus ingin lebih. Karena kembali ke hukum alam, atau bisa dikatakan manusia itu didesain, dibentuk untuk selalu beradaptasi, selalu diminta untuk menyesuaikan kondisi apa yang sekarang sedang terjadi. Ya, ini adalah ilmu hidup yang semua orang berhak untuk mempunyai pikirannya masing-masing, mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Jadi di sini aku cuma hanya menyampaikan kegelisahanku yang ada di pikiranku, yang kubagi ke kalian, dengan harapan ketika kalian nonton video ini sampai habis, kalian bisa menyampaikan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar apakah kalian setuju atau tidak dengan statementku. Apa yang kusampaikan di awal, apakah itu sudah menjawab kegelisahanku yang ada di pikiranku, pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranku mengenai rasa puas? Menurutku belum. Aku sendiri bahkan merasa belum. Aku sendiri bahkan belum puas dengan jawaban yang aku buat sendiri, yang kemudian ku simpulkan sendiri berdasarkan artikel-artikel yang ada di internet.
berdasarkan video-video di YouTube yang membahas mengenai rasa puas itu apa. Apa sih rasa puas itu? Kapan sih rasa puas itu hadir? Dan di mana sih kita bisa menyadari bahwa kita sedang merasa puas? Atau pertanyaan, apakah rasa puas itu sebenarnya positif atau negatif? Bahkan sekarang, di video ini, di saat aku nge-tag video ini, bahkan aku pun belum puas dengan jawaban yang sudah aku buat sendiri. Maka dari itu, untuk kalian yang sudah menonton sebuah project di video ini terutama sampai habis, jika ada yang belum nge-subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan support terus, dukung terus sebuah project untuk semakin berkembang ke depannya. Ya mungkin di video selanjutnya aku akan membahas faktor-faktor apa aja yang membuat manusia tidak pernah merasa puas, dan mungkin akan lebih mendalam kapan sih manusia bisa berada di titik puncak kepuasan. Karena menurutku itu hal yang menarik untuk dibahas. Oke, sekian aja dulu videonya. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video dari sebuah project membahas tentang rasa puas itu sendiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Dadah.